rutin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita mulai dengan doa dulu. Berdoa mulai. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita absen dulu. Doni, Erli, Edi, Yuli, Kuntet. Baik, sepertinya hadir semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, berbagai pekerjaan di sini jenis-jenisnya berdasarkan tempat tinggal penduduk. Nah, inilah pekerjaan penduduk berdasarkan kondisi geografis. Yang pertama, pekerjaan penduduk di dataran rendah. Yang kedua, pekerjaan penduduk di dataran tinggi. Ada dua jenis ya di sini, yang penduduk dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, untuk pada hari ini Bapak ingin bertanya, ada anak-anak, adakah yang tahu pekerjaan penduduk di dataran rendah sebelum kita masuk dalam pembelajarannya? Ya, betul. Betul sekali ya, Kuntet. Salah satu pekerjaan penduduk dataran rendah itu adalah seperti petani padi. Ya, betul. Kamu sangat pintar ya. Nah, ada yang lagi yang tahu di sini pekerjaan penduduk di dataran rendah dan dataran tinggi? Baik, Erli, saya persilakan. Betul, salah satunya petani sawah, peternak. Nah, itu ya salah satu pekerjaan penduduk dataran rendah. Baik, Bapak bacakan. Nah, pekerjaan penduduk dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Nah, tanaman yang cocok di dataran rendah ini antaranya padi, palawija, dan tebu. Itu adalah tanaman-tanaman yang bisa hidup di dataran rendah. Nah, untuk pekerjaan penduduk dataran rendah antara lain petani sawah seperti yang disebutkan tadi ya, Erli, peternak, pedagang, karyawan, tukang, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini yang kedua itu pekerjaan penduduk di dataran tinggi. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman cocok untuk perkebunan di dataran tinggi ini antara lain teh, cengkeh. Nah, selain ini, tanaman yang Bapak sebutkan ini, adakah anak-anak yang tahu tanaman yang bisa hidup di dataran tinggi? Ya, Early, sangat betul. Buah-buahan yang bisa hidup di dataran tinggi. Nah, untuk pekerjaan penduduk yang berada di dataran tinggi ini antara lain petani sayur, petani buah, dan pemetik teh. Nah, di sini Bapak akan membacakan manfaat sawah. Sawah merupakan perlahan pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman padi. Sawah sebagai pertanian memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai penghasil bahan dan sumber pendapat bagi petani, sawah juga memiliki fungsi bagi lingkungan. Fungsi sawah bagi lingkungan antara lain sebagai tempat hidup berbagai organisme seperti cacing, serangga, dan belut. Sawah juga berfungsi untuk mempertahankan sirkulasi air. Dengan adanya sawah, parit-parit dan pasokan air akan terus ada sehingga sirkulasi air akan tetap terjaga. Sawah yang dibuat dengan sistem sangkedan dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, untuk Bapak akan bertanya, selain sawah ini untuk mencegah terjadinya banjir, adakah fungsi lain sawah? Untuk yang ingin menjawab, Bapak persilakan ya, atau ingin ditanyakan? Ya, betul, Edi. Sebagai erosi maupun tanah longsor itu adalah fungsi dari sawah. Hanya akan tetapi apabila tidak ada dikelola dengan baik sawah, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, anak-anak, sawah ini jika tidak dikelola kita dengan
baik, dia juga bisa menimbulkan dampak negatif. Bapak ada yang tahu? Bapak persilakan untuk menjawab atau ingin bertanya. Ya, kalau tidak tahu Bapak jelaskan. Salah satu dampak negatifnya adalah pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia. Nah, anak-anak, jika kita tidak merawat ini dengan bahan yang alami, maka sawah ini juga bisa berdampak negatif seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Akibat kita menggunakan zat kimia yang berbahaya. Nah, untuk pada pagi hari ini, Bapak ingin membuat kelompok. Kelompok ini nanti akan berdiskusi tentang manfaat sawah tadi. Untuk kelompok 2 orang, ya, 2 orang. Jadi 3 kelompok ya, Bapak bagi. Nah, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyimak kembali yang Bapak bacakan tadi. Silahkan buka bukunya. Nah, Bapak silakan untuk membaca. Nah, kalau sudah, Bapak ingin bertanya. Dari bacaan Bapak tadi, fungsi sawah bagi lingkungan itu apa saja? Ya, silakan dicatat. Ya, siapa yang tahu? Baik, Erli dengan Kuntet, silakan jika tahu. Ya, benar, sebagai tempat hidup organisme ya. Siapa yang tahu organisme yang bisa hidup di sawah? Ayo, untuk Edi, ya, siapa? Bapak persilakan. Ya, sebagai tempat hidup hewan seperti cacing, serangga, dan belut. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Edi. Nah, ada yang lagi tahu manfaat sawah? Ya, Erli, betul sekali, sebagai tempat sirkulasi air ya, yang dapat mencegah banjir. Betul sekali ya jawabannya. Bapak sangat bangga dengan kelas ini, sangat aktif. Ya, ada yang tahu lagi? Selain dampak positif, ada yang tahu dampak negatifnya? Bapak persilahkan. Ya, betul sekali. Dia dapat mencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Itu dampak negatifnya jika tidak kita kelola dengan baik ya. Baik. Setelah Bapak evaluasi kembali, ternyata anak-anak di sini, anak kelas ini sangat menyimak. Itu Bapak membacanya. Ya. Pada pagi hari ini kita sudah membahas berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan kita ya. Setelah ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, silakan untuk bertanya tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak sangat berterima kasih atas partisipasi anak-anak pada pagi hari ini sudah aktif. Bapak harap untuk baiknya ditingkatkan, karena aktif itu sangat perlu di dalam kelas supaya kita terbiasa untuk belajar aktif, bertanya dan menjawab yang Bapak tanyakan. Nah, untuk pada pagi hari ini Bapak tutup sampai di sini untuk pertemuan kita. Jika ada salah dari kata-kata Bapak mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Selamat sore untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.